Assalamualaikum Sobat Arka, dalam konten video kali ini saya akan membahas tentang Venturi Injector. Alat ini banyak dipakai oleh para penghobi ikan hias, khususnya pencinta ikan koi. Jadi dengan alat ini mereka memanfaatkan untuk menambah kadar oksigen di dalam air. Namun beberapa tahun terakhir, Venturi Injector juga dimanfaatkan dalam bidang agrikultural atau dalam bidang pertanian. Begitupun dengan budidaya anggur, kita juga bisa memanfaatkan Venturi Injector ini untuk menyuntikkan pupuk ke dalam air irigasi yang kita gunakan. Jadi poin utama dalam pemasangan Venturi Injector ini adalah untuk menghemat waktu maupun tenaga dalam hal pemberian nutrisi melalui irigasi tetes yang kita aplikasikan. Alat Venturi Injector ini memiliki berbagai macam ukuran, tentu saja sesuai untuk kebutuhannya. Dan di kebun Arka saya memakai ukuran yang setengah inci. Sobat Arka bisa lihat di situ ada tanda setengah inch. Begitupun untuk sisi yang kiri. Kemudian untuk bagian T ataupun tengah Venturi ini merupakan area hisap. Jadi kita bisa lihat terdapat lubang pada karet seal. Kemudian di belakangnya terdapat bola kecil dan juga per maupun pegas. Jadi cara kerja dari Venturi Injector ini, ketika ada aliran air masuk, maka di bagian tengah ini terdapat daya hisap, sehingga bola kecil yang ada di belakang karet seal tersebut memberikan jalan masuk baik air maupun udara. Untuk pemasangan kembali tidak boleh terbalik. Jadi yang pertama adalah pegas ataupun per, baru di atasnya ada bola kecil, kemudian ditutup dengan karet seal. Jadi pastikan jangan terbalik urutannya. Kemudian kita bisa tutup lagi dengan cover. Jadi bagian inilah yang menuju ke selang pemumpukan. Kemudian kita pasang adaptor. Jadi pastikan juga kita memesan ukuran yang sama dengan Venturi Injector. Untuk size-nya saya memilih sama dengan injektornya, yaitu setengah inci. Dan bagian adaptor ini menghubungkan ke selang PE ukuran 16 mm. Jadi di kebun Arka tidak menggunakan pipa paralon. Semua rangkaian saya menggunakan selang PE ukuran 16 mm. Untuk bagian tengah ataupun bagian hisap, saya menggunakan selang yang saya dapatkan di toko bangunan. Kalau dari spesifikasi dari Venturi Injector tersebut, seharusnya menggunakan selang ukuran 11 mm. Begitupun dengan keran ataupun bulb untuk pemupukan, sama ukurannya yaitu 11 mm. Untuk selang, usahakan memakai selang yang bening. Jadi kita bisa melihat apakah aliran pupuk tersebut lancar ataupun tidak jalannya. Jadi memudahkan kita untuk jadikan sebagai indikator. Kemudian kita bisa mencoba dari alat Venturi Injector ini apakah bekerja dengan baik ataupun tidak. Kemudian kita bisa rangkai Venturi Injector ini menggunakan selang. Dan untuk sumber air saya menggunakan air tandon. Jadi air ini berasal dari sumur. Untuk ketinggian kira-kira 3 meter. Jadi saya tidak menggunakan pompa, hanya memanfaatkan daya gravitasi untuk mengalirkan air tersebut ke sistem irigasi yang saya aplikasikan. Sekarang Sobat Arka bisa lihat bagaimana cara kerja dari Venturi Injector ini. Jadi Venturi Injector ini akan menghisap udara masuk melalui selang pemumpukan. Jadi ketika selang tersebut kita tutup, maka oksigen tidak akan
ikut masuk ke dalam venturi injektor. Begitupun sebaliknya, jika kita buka maka akan menghisap oksigen. Namun untuk agrikultural ataupun bidang pertanian, kita manfaatkan ini untuk menarik pupuk untuk bercampur dengan sistem irigasi. Dan Sobat Arka bisa lihat, inilah adalah contoh dari rangkaian sistem irigasi yang dilengkapi dengan venturi injektor ataupun alat untuk menghisap pupuk. Untuk rangkaian sistem irigasinya sama, jadi yang membedakan adalah ukurannya. Semakin luas kebun, maka akan semakin menggunakan ukuran pipa yang besar. Inilah animasi dari cara kerja rangkaian sistem irigasi yang dilengkapi dengan venturi injektor. Ketika tidak ada pemupukan ataupun tidak menggunakan alat venturi injektor, maka aliran air akan lurus ke depan. Namun jika kita menggunakan alat venturi injektor ataupun dalam jadwal pemupukan, kita bisa mematikan keran ataupun bulb yang ada di saluran irigasi utama, sehingga aliran air akan belok ke rangkaian sistem irigasi yang dilengkapi dengan alat venturi injektor, kemudian melewati bagian T. Jadi bagian T ini akan menghisap cairan pupuk, sehingga terjadi percampuran antara pupuk dan air, kemudian diteruskan ke bagian sistem irigasi yang kita aplikasikan. Dan inilah sistem irigasi yang ada di kebun Arka. Yang ada di selang biru adalah input water ataupun input air, kemudian ada filter. Setelah filter ada percabangan Y. Jadi kita memiliki dua cabang, dan di setiap cabangnya terdapat katup ataupun keran yang tersambung ke selang PE ukuran 16 mili. Jadi untuk rancangan sistem irigasi yang ada di kebun Arka tidak menggunakan pipa parlon, hanya menggunakan selang PE ukuran 16 mm. Jadi saya rasa selang PE ukuran 16 mm ini akan cukup untuk mensuplai 35 pohon anggur yang ada di greenhouse kami. Untuk rancangan sistem irigasi yang ada di kebun Arka menggunakan dua jalur. Jalur yang pertama adalah jalur irigasi tanpa adanya nutrisi ataupun aliran pupuk. Kemudian untuk jalur yang kedua adalah jalur irigasi dengan nutrisi ataupun dengan cairan pupuk. Sekarang kita akan coba membuka katup ataupun keran di jalur pertama. Ini jalur untuk penyiraman biasa tanpa menggunakan pupuk. Dan kemudian ini adalah air release ataupun jika ada gelembung udara yang terperangkap di sistem irigasi akan keluar melalui alat ini. Alat ini sangat penting fungsinya untuk menghindari penyumbatan di area dripper ataupun emitter. Dan sekarang saya akan mencoba jalur yang kedua, yaitu jalur yang dilengkapi dengan venturi injektor. Kita bisa matikan untuk yang jalur yang pertama ini, kemudian kita hidupkan jalur yang kedua. Ini dia alatnya, venturi injektor. Kemudian ada elbow yang akan menuju ke sistem irigasi drip ataupun irigasi tetes yang ada di kebun Arka. Kemudian untuk testing ataupun tester saya menggunakan air yang
telah saya beri pewarna makanan, jadi agar bisa terlihat jika alat pada vent ejector ini menghisap cairan tersebut, jadi sebagai indikator. Sobat Arka bisa lihat liquid mulai naik ke atas, terhisap, sudah melewati valve ataupun keran selang pemupukan. Kemudian naik ke percabangan karena ada daya vakum ataupun daya hisap. Kemudian akan bercampur dengan air irigasi yang kita aplikasikan. Kemudian untuk percobaan yang kedua, saya memasang T-konektor sehingga ada dua percabangan pada selang pemupukan. Jadi tujuannya adalah untuk penarikan dua jenis pupuk yang berbeda. Contohnya seperti pupuk AB mix. Dan ada beberapa pupuk jika kita satukan maka akan menggumpal. Contohnya seperti pupuk potasium ataupun kalium. Jika dicampurkan dengan pupuk kalsium, maka akan terjadi penggumpalan. Dan untuk percobaan yang kedua ini alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai yang saya inginkan. Tapi dalam percobaan ini kita hanya menggunakan air yang telah diberi pewarna makanan, jadi sebagai indikator. Untuk pemupukan menggunakan alat ini kita akan bahas nanti di video selanjutnya. Jadi sekian dulu video dari kami, dan terima kasih untuk Sobat Arka yang sudah mampir ataupun menonton video ini. Mudah-mudahan itu bisa memberikan hal yang positif dan bermanfaat tentunya. Assalamualaikum Sobat Arka.